Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video penyuluhan gizi dan diet pada dewasa tentang anemia. Perkenalkan, nama saya Habibi Zaki. Nama saya Anissa. Saya Astri Nurmaya. Saya Nur Fitriani. Saya Nurmila Ayu Saputri. Saya Tiara Rahmawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi dan diet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Akang Teteh semuanya yang udah ada di sini. Jadi tujuan kami di sini yaitu ingin melakukan penyuluhan kesehatan kepada Akang Teteh semuanya. Nah, penyuluhan kesehatan yang akan dibahas sama kami ini yaitu tentang anemia. Baik, kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Habibi Zaki. Saya Astri Nurmaya. Saya Anissa. Saya Nur Fitriani. Saya Nurmila Ayu Saputri. Saya Tiara Rahmawati. Nah, baik, setelah perkenalan, sebelumnya kami dari Stikes Horizon Karawang. Di sini kami akan melakukan penyuluhan dan kami membawa leaflet. Ini leaflet itu medianya ya. Nah, di dalam leaflet ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama dari definisi anemia. Secara garis besar anemia terjadi akibat kondisi apa aja, tanda gejala anemia, pencegahan anemia, dan juga masa dewasa terbagi menjadi berapa tahap. Silahkan dibagi dulu leafletnya ya. Estafet ya Teh. Nah, udah kebagian semua. Oh ya udah, nanti itu satu berdua ya. Baik, untuk penjelasan pertama, kita akan ngasih tahu ke Akang Teteh semuanya nih, masa dewasa itu terbagi menjadi berapa tahap sih? Silahkan dijelasin. Dewasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dewasa awal, yaitu dari mulai 21 tahun sampai 35 tahun. Untuk dewasa menengah, yaitu umur 36 tahun sampai 45 tahun. Nah, untuk yang terakhir, dewasa akhir, yaitu 46 tahun sampai 60 tahun. Nah, baik, tadi sudah dijelasin ya, masa dewasa itu menjadi 3 tahap. Nah, jadi Akang Teteh ini masuknya ke dewasa awal, yaitu 21 tahun sampai 35 tahun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang definisi anemia itu apa sih? Nah, silahkan dijelaskan. Baik, di sini kita akan membahas tentang anemia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, sebelumnya apa sih anemia itu? Jadi, anemia ini adalah kondisi ketika tubuh kita itu kekurangan sel darah merah yang sehat. Nah, atau ketika sel darah merah kita itu tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, terlalu sedikit sel darah merah sehat kita karena kadar zat besi yang terlalu sedikit di dalam tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, sel-sel darah merah kita ini tidak mampu membawa cukupnya oksigen ke jaringan tubuh kita. Nah, oleh karena itu sebabnya dari anemia yaitu kekurangan sel darah merah yang sehat dan terjadinya kekurangan zat besi yang cukup. Baik, untuk selanjutnya ada akibat anemia. Nah, jadi akibat anemia ini terjadi akibat kondisi apa aja sih? Nah, silahkan dijelasin. Nah, Akang, Teteh, secara garis besar anemia itu terjadi akibat 3 kondisi ya. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang terakhir, itu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, baik, definisi anemia sudah. 3 kondisi yang menyebabkan anemia sudah. Nah, sekarang lanjut tanda gejala. Jadi, tanda gejala orang yang terkena anemia itu apa saja sih? Baik, Akang Teteh, di sini ada tanda dan gejala dari anemia. Yang pertama itu lemas dan cepat lelah. Nah, jadi penderita anemia itu cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga itu penderita anemia sering mengantuk. Kemudian, kulit penderita anemia cenderung lebih pucat. Kemudian, nafas dari penderita anemia juga nafasnya pendek ya. Kemudian ada nyeri dada juga. Nah, baik, tadi tanda gejala sudah. Sekarang pencegahan anemia supaya kita bisa mencegahnya. Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Akang Teteh, selanjutnya ada pencegahan anemia. Yang pertama itu, perbanyak makanan yang banyak mengandung zat besi. Yang kedua itu, minum suplemen zat besi. Dan yang terakhir itu suplemen penambah darah. Nah, baik Akang Teteh, tadi udah dijelasin definisi anemia, tanda gejala, dan juga pencegahan anemia.
Nah, jadi anemia ini artinya kurang darah, beda sama darah rendah. Kalau darah rendah itu namanya hipotensi. Jadi anemia dan hipotensi dua hal yang berbeda ya. Nah, sesudah dijelaskan, apakah ada yang ingin bertanya dari Akang Teteh? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya Teh, makanan yang mengandung zat besi itu contohnya apa sih? Oh iya Teteh, makanan yang mengandung zat besi itu contohnya sayur-sayuran ya, seperti sayur bayam, jagung, seperti itu ya Teh. Nah, baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau kurang paham, ingin bertanya, silahkan ya. Saya Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Kang. Pak, ini kan di bagian pencegahan anemia. Nah, di poin yang kedua itu minuman suplemen zat besi. Nah, minuman suplemen zat besi itu contohnya apa ya? Oh, contoh minuman suplemen zat besi ya, silahkan dijawab. Baik Akang, untuk contoh minuman suplemen zat besi itu contohnya seperti meminum minuman yang mengandung vitamin C dan mengandung vitamin B12 ya. Nah, baik, cukup, terima kasih. Sama-sama. Nah, sudah cukup berarti ya. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanya lagi, jadi anemia itu kurang darah. Kalau darah rendah itu namanya hipotensi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, pertemuan kita dicukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk Akang Teteh dan juga untuk kita semua. Amin. Baik, kalau begitu kami pamit ya Akang dan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.